Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Zainro. Di sini sebelumnya, alhamdulillah, rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Salahuddin beserta Ibunya Haji Muhammad Sangka selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Yalawi selaku Mudir Madrasah Dinia Al-Mu'min Putri. Yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya yang berada di rumah yang selalu mensupport saya untuk mencari ilmu. Tak lupa pada teman-teman saya yang berbahagia. Sebelumnya biasanya saya membuat video menggunakan gambar ya teman-teman. Sekarang saya tidak memakai gambar, murni dari saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jilbab kaum muslimah. Bagaimana sih jilbab kaum muslimah ini, terus bagaimana kandungan hukumnya, terus bagaimana hukumnya menggunakan, bagaimana caranya menggunakan jilbab. Nah, di sini kita akan membahas hal tersebut. Jilbab kaum muslimah ini terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 59, yakni yang berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai sang nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, atau istri-istri orang muslim itu untuk melakukan atau menggunakan jilbabnya ke seluruh tubuh agar bisa membedakan antara mana hamba sahaya dan mana orang merdeka, dan yang mana itu untuk menjaga kehormatan dan menjaga muruah agar kaum perempuan merdeka ini disegani, karena Allah ini Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Kemudian kita sudah membahas ayatnya. Bagaimana sih sebab turun ayatnya? Bagaimana sih sebab turun ayat tersebut? Sebab turun ayat surat Al-Ahzab ayat 59 ini, sebab turunnya adalah konon dulu para wanita atau kaum wanita itu biasa keluar malam untuk melakukan apa? Untuk melakukan hajat, yaitu di sebelah-sebelah rumah mereka, yaitu di kebun-kebun, yang mana yang keluar ini baik itu hamba sahaya maupun orang merdeka. Dan sementara itu dulu itu di kota Madinah itu banyak laki-laki yang fasik, yang selalu mengganggu para wanita-wanita. Orang fasik ini mengganggu wanita-wanita itu biasanya itu hanya hamba sahaya, tetapi mereka juga mengganggu orang merdeka. Karena apa? Mereka itu tidak tahu bedanya mana hamba sahaya dan mana orang merdeka. Dan apabila mereka itu ditegur, mereka bisa menjawab bahwa gini, saya hanya mengganggu hamba sahaya saja tuh, tapi ternyata orang merdeka juga diganggu oleh mereka. Kemudian orang merdeka itu diperintah untuk menggunakan pakaian yang membedakan antara hamba sahaya dan orang merdeka tersebut. Nah, makanya turunlah surat Al-Ahzab ayat itu tadi, ayat 59. Kemudian sudah kita mengetahui sebab turunnya ayat, kita akan mengetahui makna globalnya ya teman-teman. Makna global pada surat Al-Ahzab ayat 59 ini yaitu Allah memerintahkan kepada nabinya yang mulia itu yaitu Rasulullah untuk menyampaikan kepada kaum
Islami. Yakni untuk apa? Bertujuan untuk kebaikan individual dan kebaikan masyarakat luas. Yang mana yakni yang diperintahkan oleh Allah ini adalah berhijab syar'i untuk kaum wanita muslim. Yakni untuk menjaga apa? Mengapa kok Allah memerintahkan pada kaum muslimin untuk menggunakan hijab syar'i, mewajibkan menggunakan hijab syar'i untuk agar mereka ini terjaga kehormatannya, terjaga muruahnya, terjaga kesuciannya, dan lain-lain. Lalu Allah ini berfirman pada surat Al-Ahzab itu ayat 59, yang mana Allah ini memerintahkan Nabi untuk menyampaikan pada istri-istrinya, pada anak-anak perempuannya Nabi itu sebagai teladan bagi para wanita yang lainnya agar mereka juga melakukan atau menggunakan jilbab dan berpakaian tertutup. Kemudian setelah kita mengetahui makna globalnya, mungkin seperti itulah makna globalnya. Lalu kita akan melakukan tahap selanjutnya, yakni kandungan hukum. Kandungan hukum pada bab ini yang pertama adalah apakah perintah hijab itu untuk seluruh wanita? Apakah iya? Ya, jawabannya ya, memang untuk seluruh wanita, tetapi hanya wanita mukallaf seperti seperti surat Al-Ahzab ayat 59 tersebut, yakni Nabi itu dipindahkan oleh Allah untuk menyampaikan pada istri-istrinya, anak-anak perempuan, terus istri-istri kaum muslim. Jadi semua wanita, tapi hanya wanita yang mukallaf. Untuk wanita muslim atau agama yang lain itu tidak diwajibkan untuk menggunakan jilbab. Itu tidak diwajibkan dan tidak dibebani pada syariat Islam. Dan kita ini diperintahkan agar membiarkan mereka itu melakukan atau menaati aturan-aturan agamanya tersebut. Kemudian jadi jilbab ini untuk seluruh wanita, tetapi hanya orang mukallaf saja. Kemudian kandungan hukum yang kedua ini adalah bagaimana sih caranya berhijab? Ya, menurut Al-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Sirin yang bertanya kepada Abid As-Salamani itu tentang ayat tersebut, ya ini surat Al-Ahzab ayat 59 tadi. Kemudian ia mengangkat jilbabnya dan menutupkan seluruh tubuhnya, yaitu menutup kepala sampai kedua bulu matanya, menutup wajah dan memperlihatkan matanya sebelah kiri dari sisi wajahnya sebelah kiri. Gak tahu itu bagaimana, mungkin yang kayak bercadar gitu, tapi gak tahu sih. Terus yang kedua itu menurutnya Ibnu Hajar, Al-Tabari dan Abu Hayyan ini menjelaskan bahwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ini jilbab itu diangkat di atas kening, dan diikat, kemudian ditutupkan di atas hidung. Mata tetap terlihat, dada dan sebagian wajahnya itu tertutup. Itu menurut Ibnu Hajar, At-Tabari dan Abu Hayyan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
Kemudian yang ketiga ini pendapatnya dari As-Sudai. As-Sudai ini adalah semuanya itu tertutup kecuali mata, itu menurut As-Sudai. Kemudian menurut Abdul Razak dan sejumlah ulama itu meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa perempuan Ansor dulu itu waktu keluar, sementara di kepala mereka ini dikerumuni, seolah-olah dikerumuni burung gagak, dan mereka memakai pakaian hitam yang mereka kenakan. Jadi dulu itu orang-orang wanita Ansor berbela keluar itu seolah-olah mereka ini dikerumuni oleh burung gagak dan dengan pakaian hitam yang mereka kenakan. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, hukum yang ketiga yaitu apakah perempuan itu wajib menutup wajah? Jawabannya adalah kalau menurut surat An-Nur ayat 31 itu wajib menutup wajah bagi perempuan. Karena apa? Surat An-Nur ayat 31 ini menjelaskan yang artinya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya mereka kecuali pada suami-suami mereka dan ayahnya mereka. Jadi sudah jelas bahwa seorang perempuan ini tidak boleh menampakkan perhiasan. Perhiasan itu seperti apa ya? Perhiasan seorang wanita itu adalah tubuhnya, yaitu tidak boleh menampakkan ke sembarang orang, hanya kepada suaminya dan ayahnya. Kemudian karena wajah itu adalah pokok dari semuanya atau inti kecantikan dari seorang wanita dan bisa menimbulkan fitnah. Ya, itu. Kemudian yang mengatakan wajib itu tadi adalah pada surat An-Nur ya 31. Dan ini ada tambahan dari pendapat-pendapat ahli tafsir. Mungkin ada 6 pendapat kayaknya dari tafsir itu yang menunjukkan bahwa mereka itu semua berpendapat bahwa seorang perempuan itu wajib menutup wajahnya. Ya, karena karena ya tadi itu karena ya tadi wajah itu sebagai inti dari kecantikan dan bisa menimbulkan faktor faktor fitnah itu tadi. Kecuali mereka ini menampakkan wajahnya karena pada laki-laki untuk meminangnya itu boleh. Kemudian apabila mereka itu untuk melakukan ihram itu boleh menampakkan wajahnya. Kemudian pada itu tadi kandungan hukum yang ketiga. Sekarang kandungan hukum yang keempat, yaitu yang terakhir ini itu bagaimana sih atau apa saja yang menjadi syarat hijab dan berjilbab sesuai syariat. Itu apa saja sih syaratnya? Yang pertama itu adalah hijab itu harus menutup seluruh tubuh dan tidak tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua adalah kainnya, yang digunakan kainnya itu kain hijabnya itu harus tebal, tidak boleh tipis. Kadang kan ada juga yang sampai nerawang itu ya, itu sebaiknya tidak dilakukan, atau baiknya itu menggunakan kain yang tebal. Kemudian yang ketiga itu hendaknya hijab itu tidak hanya sebagai hiasan saja, tidak hanya sebagai cantik-cantikan saja, tetapi hijab itu, kita berhijab itu juga untuk beribadah kepada Allah karena kita sudah menaati perintahnya. Kemudian kalau berhijab itu harus longgar ya teman-teman, jadi tidak
boleh, bukan tidak boleh sih, ya boleh, tapi sebaiknya tidak sampai terlihat lekukan tubuh. Jadi tidak mepet sekali gitu, tidak. Harus longgar seperti jubah, gamis, dan yang lainnya. Tuh. Kemudian yang kelima, kalau kita memakai jilbab atau memakai jilbab itu, oh ya teman-teman, di sini jilbab itu tidak hanya kerudung. Mungkin kalian semua ini pahamnya dari tadi jilbab itu kerudung ya. Enggak, jilbab atau hijab itu sesuatu yang menutupi diri kita gitu. Bukan, jilbab itu bukan hanya kerudung saja. Tuh. Hijab itu juga ya termasuk gamis atau pokoknya yang menutupi tubuh kita. Kemudian pada yang kelima, ini syarat yang kelima itu adalah kalau kita memakai hijab itu sebaiknya kita tidak memberi atau tidak memakai wangi-wangian yang sangat berlebihan atau sangat menyengat, karena hal itu bisa menimbulkan syahwat pada orang laki-laki, dan itu sangat berpengaruh untuk fitnah itu teman-teman. Jadi kita biasa-biasa saja memakai wangi-wangian, tidak boleh sangat menyengat sampai laki itu terpesona dan mengundang syahwatnya, itu jangan sampai. Kemudian yang terakhir syaratnya ini adalah tidak menyerupai pakaiannya orang laki-laki, tidak tasyabuh kepada orang laki-laki. Contohnya jadi itu tidak boleh melepatkan, kadang laki-laki memakai celana gitu teman-teman yang melepat gitu, jadinya mungkin kita ini tidak boleh tasyabuh pada pakaiannya orang laki-laki. Karena apa? Ya karena bisa membedakan mana laki-laki dan mana perempuan gitu teman-teman. Jadi kita ini harus sebagai kaum muslimah, ya kesimpulannya gini, kita sebagai kaum muslimah hendaknya kita itu menggunakan hijab atau jilbab, tidak menggunakan jilbab atau hijab ini yang ketat, yang sampai yang sampai terlihat lekukan tubuhnya, itu jangan. Mungkin kita kalau saat ini itu yang disebut itu mungkin kayak contohnya abaya gitu teman-teman. Ya, abaya kan longgar-longgar gitu. Jadi kita berjilbab atau berhijab ini tidak hanya untuk cantik-cantikan saja, tidak hanya kita ini disebut oleh orang-orang lain itu hanya cantik-cantikan saja, tidak, tetapi dengan kita memakai hijab, memakai jilbab itu kita juga beribadah kepada Allah karena sudah menaati perintahnya. Oh ya teman-teman, jadi apabila kalian memiliki adik atau anak-anak kalian nanti, itu sebaiknya kalian sudah mengajarinya sejak dini, sekitar umur 10 tahun itu sudah diajarkan untuk berhijab. Karena apa? Karena apabila dia sudah besar nanti, dia sudah terbiasa untuk menggunakan jilbab, seperti yang dikiaskan pada hadisnya Rasulullah, yaitu yang berbunyi begini, perintahlah sholat pada anak-anak kalian pada umur 7 tahun. Apabila mungkin seperti itu ya teman-teman, kalau salah mohon maaf. Umur 7 tahun, apabila tidak sampai umur 10 tahun, maka pukullah dan pisahlah tempat tidur mereka. Jadi kenapa kok Rasulullah ini memerintahkan kita untuk memisah tempat tidur laki-laki dan perempuan? Karena ya mereka itu sudah besar, sudah balik, mungkin itu meskipun sama orang tuanya atau ayahnya itu ke
Rasulullah memerintahkan kita memisahkan laki-laki dan perempuan, meskipun itu saudara kandung, meskipun itu ayahnya atau ibunya. Jadi begitu teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimah sebelum terlambat memakailah hijab atau jilbab, karena itu sebagai menjaga kehormatan kita sebagai wanita muslimah, menjaga kesucian kita, menjaga muruah kita dari orang laki-laki yang fasik. Karena orang laki-laki yang fasik itu suka pada perempuan yang mengumbar-ngumbar aurat. Itu teman-teman. Sekian dari penjelasan saya. Semoga dari awal saya membuat video sampai hari ini, apabila ada kata-kata yang tidak jelas kepada kalian atau menyakiti hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal video sampai sekarang ini membawa manfaat pada kalian semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.